PSG work the situation for the shot and the goal. Fabian Ruiz. Langkah awal PSG pada ajang Piala Dunia Antar Klub musim 2025 berjalan lancar. Anak asuh Luis Enrique tampil menggila dengan melumat habis wakil dari Spanyol Atletico Madrid dengan kemenangan telak 4-0. Pertandingan diselenggarakan di Stadion Rose Bowl, Los Angeles pada Senin 16 Juni 2025. Pada pertandingan pembuka grup B ini, mempertemukan juara Liga Champions Eropa dengan raksasa Spanyol yang berhasil lolos melalui jalur peringkat UEFA. Suasana pertandingan dipenuhi gengsi dan ekspektasi yang besar menyelimuti laga ini. PSG memperlihatkan permainan yang ofensif dengan melakukan penguasaan bola penuh sejak menit-menit awal dengan menekan dan mengatur alur tempo permainan. Sementara itu, Atletico Madrid justru kesulitan untuk menembus pertahanan Les Parisiens yang dikomandoi oleh Marquinhos. Dengan hasil ini, menempatkan PSG di posisi teratas grup B dan memberikan kemungkinan mereka untuk melaju ke babak knockout, sambil menegaskan posisi mereka sebagai unggulan juara dunia klub tahun ini. Pada jalannya pertandingan babak pertama, PSG langsung menunjukkan permainan dengan intensitas tinggi sejak awal dengan menekan pertahanan Atletico dalam tempo yang cepat. Atletico Madrid terpaksa harus bertahan melawan serangan yang terus-menerus datang melalui lini serang PSG. Usaha PSG membuahkan hasil di awal-awal pertandingan saat Fabian Ruiz berhasil memanfaatkan kecerobohan lini belakang Atletico untuk mencetak gol pertama pada menit ke-19. Skor pun berubah menjadi 1-0. Atletico berusaha memberikan serangan balasan dengan sejumlah serangan balik, tetapi penyelesaian akhir mereka masih belum bisa mengancam gawang Gianluigi Donnarumma. PSG masih tetap menguasai bola dengan baik dan menghasilkan peluang-peluang yang mengancam. Ini membuat Jan Oblak harus melakukan beberapa penyelamatan krusial untuk menjaga golnya. Gol kedua, PSG tercipta berkat kerjasama yang apik antara lini tengah dan lini sayap. Melalui aksi dari Vitinha yang berhasil mencetak gol penting di masa injury time pada menit ke-45+1 yang memperbesar keunggulan dan menambah tekanan bagi anak asuh Diego Simeone. Peluit panjang di ujung babak pertama dibunyikan, dengan PSG memimpin 2-0 atas Atletico Madrid. Pada jalannya babak kedua, Atletico berusaha menerapkan taktik seperti PSG di awal paruh kedua, tetapi mereka malah kehilangan penguasaan bola dan kembali terdesak. PSG terus menunjukkan konsistensi dalam menyerang dan nyaris mencetak gol ketiga, namun Oblak kembali menunjukkan performa mengesankan dengan menepis bola ke tiang gawang. Gol balasan Atletico sempat tercipta melalui Julian Alvarez, namun sayang, gol pemain timnas Argentina itu dibatalkan oleh VAR karena sebelumnya terjadi pelanggaran dalam proses build-up terhadap Desire Doué. Keputusan ini semakin meruntuhkan semangat Atletico yang sudah ketinggalan 2 gol. Kondisi semakin sulit bagi Atletico Madrid setelah kartu merah yang diterima Clement Lenglet pada menit ke-78. PSG memanfaatkan situasi ini untuk terus menekan dan akhirnya berhasil mencetak 2 gol tambahan menjelang akhir babak kedua. Dan pada akhirnya, gol kembali tercipta melalui kaki dari Seny Maluyu, melepas sepakan yang menembus gawang Jan Oblak di menit ke-87. PSG pun menutup pesta gol melalui kaki dari pemain timnas Korea Selatan Lee Kang-in yang mencetak gol melalui titik putih pada menit ke-90+7 yang menutup kemenangan besar PSG dengan skor 4-0 atas Atletico Madrid. Pada pertandingan ini terjadi kontroversi yang merugikan Atletico Madrid. Berawal dari gol Alvarez yang sempat membuat skor menjadi 2-1 sebelum akhirnya dibatalkan oleh VAR. Wasit Kovac yang memimpin pertandingan awalnya membiarkan gol tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk membatalkannya. Tak sampai di situ, Kovac juga melakukan kontroversi dengan mengusir Clement Lenglet di menit akhir pertandingan. Bek Prancis itu mendapat kartu kuning kedua karena protes keras. Simeone memilih tidak berkomentar panjang tentang keputusan wasit. Fokusnya kini adalah bagaimana tim bisa bangkit dari kekalahan ini. Saya bosan terus membicarakan topik yang sama. Kami bermain melawan lawan yang lebih baik dari kami. Detail-detailnya sudah jelas, kata Simeone dalam konferensi pers. Pelatih asal Argentina itu mengaku kecewa tetapi tak ingin larut dalam kekalahan. Dia menyoroti momen penting saat Antoine Griezmann gagal mencetak gol. Kami bisa menyamakan skor dengan tembakan Griezmann, tapi kiper menyelamatkannya. Kekalahan 4-0 sangat buruk, tapi tergantung pada bagaimana kami bereaksi, ujar Simeone. Pada match selanjutnya, Atletico akan menghadapi Seattle Sounders pada 19 Juni mendatang. Pertandingan ini menjadi ujian penting untuk memulihkan kepercayaan diri. Simeone menegaskan timnya harus belajar dari kekalahan ini. Tantangan berikutnya adalah menunjukkan reaksi positif di pertandingan selanjutnya.